Halo, Halo. kembali lagi di Ruang Ruang Ngobrol. Ngobrol. Nah. Kali ini konten spesial. Ini konten spesial. Sebenarnya nggak spesial, tapi Spesial dong. iya, oke. Rilis Sabtu tuh pasti spesial. Oke. Teman-teman, pada akhirnya setelah kita 3 tahun ini bikin konten, bahas ini itu, komik lokal segala macam, ikut di beberapa event komik, jadi moderator sana sini, ketemu dengan komikus segala macam. Secara ideologis kami menasbihkan sendiri sebagai media untuk mewartakan komik, terutama komik lokal ya. Terutama komik lokal. Komik Jepang dan komik anu itu ya it goes along the way tuh, tapi terutama kami concern pada komik lokal. Pengen nge-review banyak komik lokal juga. Ya, akhirnya aku sebagai di beberapa video dari juga udah mention ada juga tentang komikku ya waktu itu ya. Ada yang ternyata itu komiknya Mas Bagas tuh. Ada kan yang komen waktu itu gitu. Detektif Arfa, detektif muda Arfa gitu. Jadi aku tuh nggak bisa menghentikan gear atau roda-roda kreatorku, teman-teman. Gira Tuh semangat itu bahasa Arab. Iya. Giroh ya, giroh. Oh, gir. Mungkin. Wah, keren sekali. Giroh. Kok keren sih? Iya maksudnya ternyata itu gitu loh istilahnya. Nah, sama seperti halnya Daris, teman-teman, sebagai pembaca, dia juga mau diredam segimanapun juga roda Daris untuk beli komik itu nggak bisa ditahan. Yang bisa menggantikan nanti dompet istri. Halo. Gitu. Jadi maksudnya sesedikit apapun, kebutuhan lagi banyak segala macam, tetap beli karena nature-nya dari sudah seperti itu gitu. Jadi nature-nya pembaca, konsumen ya. Betul, nature-nya konsumen gitu. Jadi aku juga seperti itu. Nah, dari mana, sejak kapan aku bikin kreasi segala macam, dan kreasi hari ini tuh judulnya kita pamer karya Mas Bagas. Gak apa-apa, aku pengen memberikan dampak negatif buat sampean. Tidak, saya sudah negatif. Jadi teman-teman, ini kelihatan sering nonton MLI itu gini. Coki sih. Coki. Gitu. Jadi aku tuh kerja di penerbitan, teman-teman, bikin banyak banget. Ini dari yang non fiksi dulu ya, non fiksi. Yang fiksinya aku aja yang megang. Iya. Nah, ini non fiksi gitu. Jadi pertama kali itu aku bikin buku ini, teman-teman, tahun 2009. Sama ini juga, Mas. Wah. 2009 entah teman-teman yang nonton ini yang usianya berapa gitu. Yang seusia aku ada, jelas ada. Ini buku tentang bikin film superhero. Ini pada zamannya buku dengan How to ya? How to itu pada zamannya 2007-an ya, 76 ya? Ya. 76 sampai sekitar 2011 tuh masih ada seperti ini. Betul. Dan nangkring di rak-rak Gramedia. Betul. Aku cukup berbagai how to ya. Berbagai how to, termasuk buku yang secara ngawur bikin fans Naruto harus tahu ini gitu, dan isinya ngawur banget. Itu juga ada di Gramedia gitu. Conan sama Naruto sih. One Piece. Conan tuh diperas terus buku kayak gitunya. Iya. Wah, gila. Kasus terbaik Conan. Kalau sekarang kan modelnya artikel di website atau apa. Kalau dulu buku di Gramet. Betul. Harganya murah juga. Ini murah juga kan, Mas, ini? Harusnya sih murah sih, tapi nggak sepoket yang Naruto. Ya, untuk ukuran zamannya gitu. Artinya entry level lah gitu. Nah, ini dari penerbitnya sampean, Mas? Enggak. Ini dari penerbit Galang Press. Dari penerbit Indonesia Cerdas ini, imprintnya dari Galang Press. Galang Press itu kalau di zamannya dulu. Temennya Indonesia Mengajar? Bukan. Galang Press itu dulu bikin ini, Riz, kalau kamu pernah ingat, Gurita Cikeas. Nah, itu Galang Press. Iya. Nah, penerbit tempatku kerja dulu sebelum aku masuk bikinnya adalah Cikeas Menjawab. Iya. Kan ada tandingannya. Laris juga ya itu. Gitu. Jadi itu emang natornya. Kenapa aku bikin buku pertamanya ini, teman-teman? Ya karena memang nggak bisa bikin buku, nggak bisa nulis buku, diajakin temen ini sama Mas Saiful Bahri. Aku bikinnya berdua gitu, karena beliau memang sudah jadi penulis duluan. Karena aku 2006 itu bikin film. Aku jadi sutradara, penulis naskah, dan produser untuk film pertama di Jetoku Studio di Jogja, kalau teman-teman tahu. Film pertamanya adalah Ksatria Baja Amar, tahun 2007, Maret 2007 rilis. Kemudian November 2007-nya kami merilis Lightning Electrical Cyborg. Ya ini, berempat ini. Nah,
Ini Lightning Bot, isinya aku. Ini Guntur Bot, isinya yang punya Jetoku. Ini Ozona, ada talent. Terus ini Thunderbot, kayak Gaiking. Gitu. Jadi, merah ya, sampean selalu merah. Betul, dan Uchu Keiji. Gitu. Dan aku tuh ngerti Lightning Electrical Cyber tuh dulu sekilas di YouTube. Betul. Nanti mudah-mudahan kita tunjukin gambarnya di editingnya. Gitu. Nah, setelah itu aku bikin Tidak Lain dan Tidak Bukan dan memerankan sebagai Pocong Man. Itu tahun 2008. Itu gila, itu pada zamannya. Tahun 2008. Jadi kalau kalian pernah nonton Pocong Man itu isinya aku. Nah, film-film ini masih bisa kalian tonton di YouTube-nya Jetoku. Tapi Lightning Electrical Cyborg itu dari durasi 40-an menit atau hampir 40 menit jadi 17 atau 20 menit atau berapa gitu. Itu udah dipotong. Banyak sekali yang dipotong. Aku nggak tahu dengan Pocong Man, apakah nama aku masih ada di sana atau enggak, aku nggak tahu. Tapi apakah boleh ngomongin karya-karya yang kita sudah tidak di sana lagi? Boleh. Steven Spielberg itu akan selalu bilang dia adalah direkturnya Jurassic Park pertama. Meskipun dia sudah nggak di Universal Studio lagi, kayak gitu. Dan itu boleh sebagai karya. Dan apa ya, Pocong Man tuh gila lah. Maksudnya semua orang yang suka tokusatsu di Indonesia yang seumuran dengan aku minimal, kelahiran 90 pasti tahu Pocong Man. Ya. Malah daknya bukan main sih itu. Ya. Aku dulu ngerti Jetoku karena Pocong Man. Oke. Pocong Man tuh aku terakhir di sana. Kita ngobrol sama Mas Alex Dirjati itu kan kaget juga Mas Alex. Iya. Lu Pocong Man sampean tuh Mas. Dan emang Mas Bagas kan emang pocong berjalan gitu. Luar biasa. Oke, lanjut. Habis itu aku udah nggak di Jetoku, terus aku bikin film lagi judulnya Keraton Warriors. Tapi nggak sebagai sutradara, hanya penulis, bukan hanya deh, sebagai penulis dan produser. Itu film dari project akhir atau katakanlah skripsi gitu, anak MMDC. Oh, MMDC. Itu. Yang di dekat Jombor tuh kan? Ya, dekat Iconic. Dekat Iconic itu sutradaranya namanya Diki. Kampus Wibu Jogja. Ya, itu dia. betul sekali. Gitu. Jadi berakhir di tugas akhir, habis itu bikin lagi The Next itu film pendek action Robocop semi Judge Dredd kalau yang tahu. Untuk lomba pada saat itu, tapi nggak menang karena bukan nggak menang, bahkan nggak masuk karena itu lomba XX1, festival film pendek XX1 atau lomba film pendek XX1, di mana aku bikin kategori film action sci-fi superhero, tapi kategori yang dilombakan adalah dokumenter, romance, sama apa gitu. Jadi nggak ada, bahkan kategorinya aja nggak ada. Kenapa gitu. bikin? Jadi ya udah ya. Nggak baca. Nggak peduli sih sebenarnya. Yang penting bikin film. Aku seneng banget bikin film. Habis itu bikin film lagi ada Power Riders yang tadinya durasinya hampir 1 jam, tapi ada komiknya ya Power Riders ya? Power Riders ada komiknya, nanti kita bahas juga gitu. Jadi terus aku pecah jadi 4 episode, tapi mohon maaf sekali nggak rilis karena episode 4-nya nggak selesai editing. Terus aku bikin lagi, bantuin film tugas akhir lagi, tapi karirku lebih banyak ke action fight choreographer. Di situ. Ini Power Riders. Itu live actionnya. Yes, itu kalau dia. yang Baja Amar tuh? Jetoku. Ya. Sampean bukan? Isinya bukan. Enggak, tapi sutradaranya aku. Aku tuh ngerti Power Rider-nya aku yang ngerti. Tapi Baja Amar aku ngerti. Oke. Itu ada salah satunya temanku deh kalau nggak salah. Oh, yang cewek tuh. Oke, nanti kita bisa obrolin. Gitu. Setelah itu aku mulai aku keterima di penerbitan buku tahun 2010. Media Presindo Group, dan kemudian pekerjaan pertamaku adalah di 3 bulan pertama aku disuruh bikin komik. Ya, ini akhirnya 2012. Aku bikin komik 2012 The Last Evolution. By the way, komik-komikku dari sudah baca ya, nanti akan dicaci maki sama dia. Tenang aja. Gitu. Gitu. Jadi nggak usah cerita ini tentang apa, tapi ini 128 halaman. Ini tuh genrenya sci-fi ya. Ini aku samar-samar pernah lihat di Gramet. Yang ini. Memang ada. Yang ini. Yang ada. Alpha enggak? Ini juga ada di Gramet. Tapi aku nggak lihat ini, tapi aku lihat ini. Ya. Samar-samar. Ini makanya aku pas Mas Bagas ngasih lihat ke aku tuh. Oh, pernah. Kok tahu ngerti sing 2012 gitu loh. Ini keluarnya 2011. Rilisnya 2011. Ini rilisnya 2012. Jadi setelah 3 bulan persis penuh aku ngerjakan ini dan selesai, terus aku ngerjakan ini. Aku dulu disuruh mimpin divisi komik di penerbitanku, buka divisi komik. Makanya aku di Jogja nyari komikus karena itu aku kenal Mato, Fajar, Alfa gitu. Jadi pada zamannya gitu. Terus
setelah itu aku dikeluarkan dari divisi komik dan aku masuk ke divisi buku agama Islam. Kita nggak bahas itu, Tapi kemudian aku nggak hanya nulis atau bikin komik, masih tetap gambar, masih tetap bikin film. Jadi film-film yang aku ceritain tadi itu masih dalam rangkaian aku di penerbitan juga. Tapi kemudian aku dipindah ke divisi novel. Jadi di divisi novel itu aku bikin, ini namanya novela atau novelet. Novel itu isinya kumpulan cerpen. Aku nulis 2 cerpen di sini. 2 cerpen yang saling berkesinambungan. Romance tapi nggak romance. Nggak tahu dari sudah baca atau belum? Belum yang itu. Aku belum nunjukin juga sih yang mana. Belum tahu yang mana juga. Betul. Nanti dibaca Riz dan di review. Personal. Oke. Gitu, bukan di sini. Gitu. Kalau yang ini tuh nanti kita coba menghabisi Mas Bagas. Iya, betul. Masa komikus Indonesia lain terus yang dihabisi. Nah, ini salah satu buku non-fiksi yang kutulis juga. Bahkan ini kutulis... Mas Bagas tuh memang penggemarnya Erick Thohir. Jadi bahkan ini kutulis setelah aku resign ya. Setelah aku keluar dari penerbitan, aku nulis ini. Ada lagi tapi aku nggak punya bukunya. Almarhum Syekh Ali Jaber. Oh. Itu aku yang nulis juga. Ada penerbitan. Dari media bukan. Bukan. Penerbitnya Checklist kalau nggak salah. Checklist punyanya Mas Adit di Jogja. Itu ada gitu. Jadi aku nulis itu. Nah, ini 2019. Ini aku punya. Ini tuh aku nggak tahu aku udah kenal sampean atau belum. Yang jelas ini tuh aku dikasih. Oh, kita sudah segrup, pasti. Oh, ini aku dikasih Mas Gabe. Iya, kita pasti bilang, udah. Cuman nggak, ya cuman ini doang gitu loh. Segrup WhatsApp DC kita pasti. Jogja Vlog Girl gitu. Iya. Vlog Girl. Nuansanya komik Amerika sekali ya. Tapi ini yang gambar sampean, Mas? Bukan. Aku penulis. Oh, yang nulis aku penulis naskah. Jadi aku bisa nulis naskah juga, teman-teman. Naskah komik beneran, naskah komik proper gitu. Ini yang gambar Ossie Rockingham, Mas Ossie. Terus story utuhnya sebenarnya Mas Gabe. Jadi aku nulis naskah dari story-nya Mas Gabe. Ya, hasil brainstorming. Harusnya 3 isu. Tapi ini keluar, komik ini dirilis, pandemi Indonesia dinyatakan. Oh, iya. Jadi rencana untuk launching undang komikus Jogja media tuh udah aku sama Mbak Desta Estalia, karena ini yang sponsornya Estalia ya, gini ada Jogja Heroes. Ini komiknya Ossie di tapas. Ya, Tapas. Tapas.io itu dia bikin Ravenlord itu, si Ossie ngomik di situ. Gitu. Jadi terbengkalai Riz, udah selesai, projectnya tuh selesai gitu loh. Ini superhero vigilante Indonesia tapi cewek. Ini untuk pertama kalinya aku nge-create sebenarnya sama Fahri Rahman di JHL itu kita bikin Vlog Girl, tapi ini versi komiknya yang tentu saja beda dari versi live actionnya. Versi live actionnya ada gitu. Maksudnya orangnya ya yang bercosplay ada, tapi ini versi. Ya aku ingat bacanya ini komiknya. Capek sih. Betul. Wordy sekali soalnya ini. Gitu. Jadi ya. Tapi itu nantilah gitu. Nah terus ini sebelum Vlog Girl ya. Ini sebelum Vlog Girl 2019 kan, ini jauh sebelumnya. Ini tidak dijual, ini aku nyetak sendiri aja. Nah, makanya aku nggak ngerti. Power Rider tuh aku ngerti, tapi ininya aku nggak ngerti. Ini nyetak sendiri aja, karena nyetak satu ini aja berwarna sudah mahal sekali. Nah, soalnya ini kertasnya nganu. Art paper dan berwarna. Art papernya yang tebel, bukan yang nganu. Iya. Jadi pada saat itu mau dipinjam teman, jangan. Karena cuma ada satu. Tapi ini agak kayak benten sih ya. Betul, karena formatnya untuk anak-anak. Jadi emang agak beda sama komiknya Mas Bagas yang lain. Iya, benar sekali. Nah, ini yang terbaru, teman-teman. Ini sebetulnya udah agak lama bikinnya, tapi kami berdua di Ruang Ngobrol ini mau menginformasikan, ini kemudian nanti akan ada versi yang lebih propernya, yang akan ada logo Ruang Ngobrol di sini. Jadi kenapa? Benar. Ini tuh kurang dekat sama Mas. Oh iya. Judulnya Jirih. Kenapa Jirih itu nanti. Dan dalamnya adalah biasa action fight. Aku kan sukanya itu, dan horor. Karena aku benar-benar suka horor. Ini ketika baca ini tuh aku merasa beda dengan baca yang sebelumnya, karena ini lebih storytellingnya lebih mangga gitu. Nah, Mas Bagas cerita sama aku kalau tergerak bikin ini setelah tak paksa baca Kimetsu no Yaiba. Aku kan di Ruang Ngobrol teman-teman udah tahu. Mas Bagas kan
udah lama nggak baca komik Ya, manga. aku pembaca komik manga berhenti diisi oleh komik Amerika, terus kemudian balik lagi ke komik manga gitu. Nah, tapi teman-teman, kenapa ini ada logonya Ruang Ngobrol nantinya? Karena mungkin nanti kan kita bahas di obrolan tentang IP kali ya. Maksudnya lebih dalamnya, tapi intinya adalah aku nggak bekerja sendirian. Memang sendirian, tapi nggak sendiriannya dalam artian aku minta masukan dari Daris. Jadi di versi yang oke-nya nanti, Daris tuh bertindak juga sebagai bantuin aku di editorial. Editorial kata, editorial dialog segala macam gitu. Karena kalau aku sih pengennya jadi novelis ya, Ya, dari iya, dulu. betul, dari betul, dulu pengen jadi betul. novelis. Aku Gitu. suka bikin cerita romance, Betul. bikin puisi gak jelas gitu. Betul. Jadi ini chapter 1. Ini baru chapter 1 aja. Sedangkan chapter lainnya tuh kami kerjakan dalam artian ya aku ngobrolnya sama Daris, brainstormingnya sama Daris, komik badinya sama Daris. Komik badi. Jadi ini memang produk Ruang Ngobrol. Jangan terbalik sama apa ya, komika. Oh, komedi badi. Iya. Nah, itu juga itu komedi badi, ini komik Ah. badi gitu. Jadi padahal komika itu namanya komik. Iya juga sama sebutannya makanya. komik gitu. Makanya. Jadi ini memang upayanya Ruang Ngobrol salah satunya sebagai Mas Bagas terutama Mas Bagas ya. Untuk menyalurkan girohnya dalam membuat karya. Soal itu Mas Bagas lebih nganu dari aku ya, karena aku kan memang konsumen karya ya, Iya, iya. beda. Aku konsumen karya, aku suka baca komik, suka kanu. Otot dan urat kreatorku tuh Iya, Jalan makanya, terus jalan gitu. terus Mas Bagas. Jadi Semangat banget itu, makanya Betul. dan karena kita udah punya payung, ya udah nggak apa-apa nanti kita payungi ini sebagai mungkin salah satu produknya Ruang Ngobrol ya, Yes, mungkin. yes. Nah, Tapi selesainya kapan mungkin masih semoga Ya, secepatnya. Karena semoga secepatnya. kami itu kan sering bilang komik yang bagus adalah komik yang selesai. Betul. Tidak mungkin dong kami membuat sesuatu yang tidak selesai. Atau kalau itu terjadi, saya tidak di Ruang Ngobrol. Kalau ini nggak selesai Mas Bagas gitu Pak. Nah, Gitu. aku tuh bikin komik udah lama banget teman-teman. Udah jadi kapan tahu lah udah bikin komik gitu. Teman ya seperti halnya kalian juga, mungkin ya hanya berhenti di sini, hanya berhenti di koleksi-koleksi kayak gini gitu. Sensor nggak ya? Enggak lah, itu nggak telanjang kok. Nah, yang dipegang dari itu isinya kebanyakan superhero Amerika. Aku seneng banget kan pada masa itu. Dan ini pun gambarku kayak superhero Amerika. Tapi pada akhirnya Daris bilang, kok aku lebih seneng gambarnya Mas Bagas yang manga ya? Dan Mbak Desta Extalia kan juga bilang hal yang sama. Ini kan adegan Amerik banget ini. Kayak gitu tuh. Tuh. Gitu. Jadi, Yang spirit mana Mas? nih. Nah, ini pada saat Daris ngelihat ini, Kamen Rider yang aku Agak deket mas. Aku susah bukanya, Riz, pegangin yang ininya. Iya. Aduh, ini malah Batman lagi. Mana ya? Green Lantern, Justice League. Oh, ini Captain America. Kotaro Minami, Ryo Asehara sama Sugami Soichi. Terus Takeshi Hongo. Terus 10 Rider. Ya ini Pertama. tuh recreate cover ya mas ya. Iya, Tapi kurang lebih. digambar Ya, ulang ya. sama Mas Bagas, Ya. komposisinya dikomposisi ulang. Ya, jadi Cover volume berapa gitu aku. Jadi emang bikin komik, gambar kesehariannya emang begitu. Tapi sampai akhirnya keluar ini jadi valid sebagai komikus yang pernah bikin komik dan ada di Gramedia. Iya. Nah, ada di Gramedianya ini kan nggak semua orang. Iya. Gitu kan, meskipun pakai penerbit sendiri Kan sih, makanya aku curang. bilang, curang. Kan aku makanya bilang kan pamer ya. Iya, Tadi iya, itu. iya, Kan gitu. emang Mas Bagas pengen pamer itu. Gitu. Gatel Mas Bagas. Ya, tapi tujuannya jirih nanti seperti apa, arahnya kemana, apakah kita bisa dengan PD ngebuka itu kemananya, nanti dilihatlah perjalanannya Yang jelas itu kayak gimana. Mas Bagas akan coba create jiri dan sebagainya dengan aku yang akan mendampingi Ya, juga. ya. Kita Tapi tidak kan kamu akan menikah dong. ya hubungannya Oh, apa? iya. Masih tetap bisa mendamping. Masih dong. Karena kamu juga udah ada pendamping. Nanti. Ya, Masih oke. gini. Iya. Nah, Nathan Krungu ngakak deh. Oke. Yang jelas sih jiri itu nanti akan menjadi
anunya apa sumbangsihnya Ruang Ngobrol dalam bentuk karya kepada dunia komik Indonesia dalam bentuk karya ya. Iya. Benar. Dan dengan aku yang ada di sini juga akan memaintain netralitasnya. Tidak. Nanti tonton deh review kita soal komik Mas Bagas. Yes. Nanti tonton itu nanti aku akan bantai. Betul. Itu sih paling ya. Dan itu sama Jiri beda banget. Artinya Daris adalah salah satu orang yang Riz bisa punya experience ngelihat pertumbuhan kreasiku ya. Maksudnya, ini tahun segini gini, ini tahun segini gini, ini bagus. Tapi kemudian tidak kemudian serta-merta kemudian karya yang akan ditelurkan Mas Bagas melalui Ruang Ngobrol atau nanti kita lempar ke penerbit akan bagus banget sempurna. Enggak. Semua karya pasti punya cocoknya. Karena kan karya itu kan cocok-cocokan ya. Shonen kalau dibaca orang yang udah lebih ke aku lebih cocok ke seinen nih sekarang. Mereka pasti akan bilang ini sampah gitu. Udah bukan zamanku gitu. Pembaca shoujo, pembaca shonen disuruh baca shoujo apa sih kering gitu. Itu saya. Aku sih suka kering-kering gitu. Jadi ini tuh nggak ada hubungannya sama bagus atau nggak bagus, nggak ada hubungannya sama cocok apa nggak cocok. Kita ingin Mas Bagas pengen menelurkan kontribusinya aku dalam hal ini juga Ruang Ngobrol. Kami nggak pengen berhenti hanya di media, bahwa sebagai media Ruang Ngobrol tuh harus tetap tajam, lugas, dan netral. Makanya ini nanti juga nggak akan direview di Ruang Ngobrol karena ini kalian yang review, kalian yang ngobrol nanti gitu. Kalau karya lamaku karena bukan Ruang Ngobrol jadi bisa direview, harus direview. Jadi Bagas itu bikin karya, kok tiba-tiba bikin komik? Emang siapa dia? Nah ini tadi karyanya adalah dari kapan tahu? Bukan aji mumpung gitu maksudnya, bukan aji betul, mumpung. Memang Mas Bagas giroh berkaryanya sangat kuat. Terutama gara-gara kita terus-menerus ngobrolin karya orang lain. Itu dia. Kalau kan tidak merasakan hal seperti itu ya. Betul. Kalau dia ngobrolin karya orang lain, pengen beli lagi. Iya. Aku pengen berkarya tapi novel sih. Iya, nanti suatu saat itu juga akan kita mudah-mudahan akan. Pengen bikin. Aku pernah bikin komik by the way. Iya betul. Tapi tidak akan ku obrolin di sini. Semi novel ya, semi cerpen. Ada yang komiknya, tapi yang gambar orang lain. Betul. Karena itu memalukan sekali sih buatku ya. Tapi aku puas. Iya. Maksudnya ternyata giroh berkarya itu berhenti di situ. Betul. Ketika bikin satu, wah aku udah bikin. Setidaknya. Nah Mas Bagas beda. Mas Bagas pengen bikin terus. Jadi dan memahami, menyadari bahwa role kita boleh loh beda. Boleh loh beda. Cuman kalau novel aku masih bener-bener pengen sih. Dan masa depannya juga masih panjang kan novel di Indonesia. Nah, aku udah ngedraft. Aku juga pengen Ruang Ngobrol nih nggak hanya mewartakan tentang kondisi ekosistem komik Indonesia kalau belum mau dibilang industri ya, tapi ekosistem komik Indonesia seperti apa, tapi juga kayaknya ada yang harus nge-support di komik yang kayak gini deh. Oh ya kita isi nih kayaknya gitu. Apakah kedepannya ada kayak teman-teman Ruang Ngobrol boleh nggak nih kalau komikku dikasih label Ruang Ngobrol? Nah itu nanti. Itu masih lama sekali itu. Itu masih lama. Dan kita harus nyelesain PR kita dulu. Betul. Itu. Dan kita harus menjaga media sebagai media yang lugas dan netral ya. Ya itu dia sih. Oke, apalagi Riz? Cukup kali ya? Cukup ya. Nanti sampai ketemu di review komiknya Mas Bagas. Betul. 2012 dan 2013. Tapi kalau review komikku ada aku nggak? Ada dong, kan bantai. Komikus lain nggak ada, pas dibantai. Gak apa-apa, kan khusus, kan spesial. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi, bye. Terima kasih sekali semuanya.